Di dunia sepak bola, gosip transfer itu ibarat warung kopi, selalu rame, banyak obrolan, dan kadang isinya benar, kadang cuma bumbu micin. Nah, kali ini kabar panasnya datang dari Inggris Belanda Indonesia, nyambungnya kayak mie instan 3 rasa, Crystal Palace katanya lagi naksir Miss Hilgers, bek ganteng nan koko andalan FC Twente. Tapi tenang, sebelum lo baper kebanggaan, kita harus ingat pepatah, jangan tepuk tangan dulu sebelum peluit panjang dibunyikan. Soalnya, meski desas-desusnya udah beredar di jagat maya, kabar ini belum 100% resmi. Kayak hubungan PDKT, udah ada kode-kode, tapi belum ada ucapan jadian. Rumor ini pertama kali mencuat dari media-media Belanda macam Twente Incite sama Twente Fans. Mereka ngutip sumber misterius dari akun X Twitter bernama @wevekgroningen. Bahkan jurnalis senior Belanda, Tijmen van Wissing, langsung angkat tangan. Dia bilang belum bisa memastikan, karena pihak FC Twente sendiri belum dapat kabar apa-apa dari Crystal Palace. Ya wajar sih, transfer bola kadang kayak drama Korea, ada episode flashback, ada episode plot twist. Kita yang nonton cuma bisa ngira-ngira kapan endingnya. Meski begitu, kabar ini udah cukup bikin netizen Indonesia ribut di kolom komentar. Apalagi kalau ngomongin aturan main pemain asing di Premier League. Banyak fans yang langsung deg-degan, mikirin satu hal, Indonesia kan ranking FIFA-nya 118. Hilgers bisa main di Premier League nggak, tuh? Soalnya ada mitos yang beredar, pemain yang mau main di EPL harus dari negara ranking 100 besar FIFA. Kayak syarat masuk klub elit, katanya. Padahal, faktanya nggak segampang itu, bro. Dunia sepak bola punya aturan resmi bernama Governing Body Endorsement alias GBE, yang dipegang sama FA Football Association Inggris. GBE ini ibarat visa sakti, buat pemain asing biar bisa kerja di Inggris. Jadi bukan cuma masalah ranking negara doang. Menurut firma hukum imigrasi Latitude Law, ranking FIFA memang salah satu faktor penting, tapi bukan satu-satunya. Masih ada kriteria lain yang dihitung. Misalnya, seberapa sering pemain tampil di liga top dunia, kompetisi apa aja yang pernah dia ikutin, posisi klubnya di liga domestik, sampai pengalaman di level kontinental. Nah, kalau dilihat dari kriteria ini, Miss Hilgers kayaknya sih aman. Malah, dia udah checklist semua syarat yang diminta. Pertama, dia main di Eredivisie, Liga Top Eropa. FC Twente, klubnya, musim lalu nangkring di peringkat 6 klasemen. Lumayan cakep lah. Kedua, Hilgers udah pernah ngerasain atmosfer Liga Eropa. Ini nilai plus yang bikin namanya makin manis di mata juri GBE. Ketiga, menit bermainnya konsisten. Dia bukan pemain pelapis yang cuma nongol di injury time demi buang-buang waktu. Jadi meskipun paspor Hilgers sekarang Indonesia dan ranking FIFA kita masih 118, peluang dia main di Premier League tetap terbuka lebar. Biar makin pede, kita bisa ngelirik sejarah. Ada loh pemain-pemain dari negara peringkat bawah 100 FIFA yang tetap bisa masuk EPL. Contohnya Gunnar Nielsen dari Kepulauan Faroe, ranking 125 waktu itu, yang sempat bela Manchester City musim tahun 2009 sampai tahun 2010. Ada juga Furnon Anita dari Curaçao, ranking 183 saat itu, yang main buat Newcastle United musim tahun 2013 sampai tahun 2014. Artinya, ranking FIFA rendah bukan vonis mati buat mimpi main di EPL. Yang penting, lo punya CV sepak bola yang mengkilap. Balik lagi ke Hilgers, dia jelas punya kualitas. Bek tengah, usia emas, pengalaman di Eropa, plus fans Indonesia yang siap bikin trending tiap kali namanya disebut. Kalau beneran jadi pindah ke Crystal Palace, efeknya bakal gede. Bukan cuma buat Hilgers, tapi juga buat citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Bayangin aja, tiap highlight EPL muncul, bakal ada komentator bilang, "Here comes Miss Hilgers from Indonesia." Netizen plus 62 auto party. Tapi ya itu. Tadi, semua masih rumor. Kita belum dengar konfirmasi resmi dari Twente atau Palace. Proses transfer kayak gini biasanya ribet, ada negosiasi harga, gaji, durasi kontrak, sampai detail klausul yang kadang kayak bahasa alien. Belum lagi kalau ada klub lain yang tiba-tiba nyelonong masuk dan ikut bidding. EPL itu kompetitif bukan cuma di lapangan, tapi juga di meja tawar-menawar. Buat fans, yang bisa kita lakuin sekarang adalah sabar. Dan tentu saja, bikin meme-meme receh sambil nunggu kabar resmi. Kalau kata pepatah bola, bola itu bundar, gosip itu muter. Hari ini kabarnya Palace, besok bisa jadi West Ham yang nyelonong. Tapi apapun endingnya, satu hal udah pasti, nama Miss Hilgers sekarang makin dikenal, bukan cuma di Belanda sama Indonesia, tapi juga di radar klub-klub Inggris. Dan kalau beneran hijrah ke EPL, siap-siap aja, bro, tukang bakso depan rumah bakal ganti nama jadi Bakso Hilgers FC.
Meski baju Palace belum resmi mendarat di punggung Hilgers, hype-nya udah kayak konser Coldplay, tiketnya belum dijual, tapi orang udah antre dari subuh. Media Inggris pun mulai kepo. Beberapa jurnalis lokal nulis artikel, ngebahas gaya main Hilgers yang katanya cocok sama filosofi Roy Hodgson, pelatih Crystal Palace. Mereka nyebut kalau Hilgers punya kombinasi fisik, positioning, dan distribusi bola yang oke banget buat standar Premier League. Apalagi Palace dikenal doyan nurunin bek yang berani main keluar garis pertahanan, bukan cuma nunggu bola di area sendiri. Hilgers sendiri belum buka suara. Di wawancara terakhirnya di Belanda, dia cuma bilang fokus sama latihan dan pertandingan Twente. Tapi ya namanya rumor, kadang pemain juga nggak bisa sembarangan ngomong, takutnya malah ganggu proses negosiasi di belakang layar. Fans Twente jelas was-was. Mereka tahu kehilangan Hilgers berarti harus nyari pengganti yang kualitasnya nggak jatuh terlalu jauh. Di sisi lain, fans Indonesia malah udah mulai berhayal, bikin desain jersey Palace dengan bendera merah putih di bagian lengan. Bahkan ada yang bercanda, kalau Hilgers main di Palace, jadwal nonton bola kita bakal pindah jam, nggak cuma Liga 1 doang. Selain Palace, gosipnya ada klub lain di Inggris yang juga memantau Hilgers. Tapi nama mereka belum bocor ke publik. Ini bikin situasinya kayak lelang rahasia, semua orang siap nawar, tapi nggak ada yang mau nunjuk tangan duluan. Di dunia transfer, timing itu segalanya. Kadang klub sengaja diem sampai detik terakhir biar saingannya nggak keburu merebut. Kalau proses ini berlanjut mulus, kemungkinan besar kabar resminya bakal keluar di akhir jendela transfer musim panas. Itu artinya, fans masih harus tahan rasa penasaran beberapa minggu lagi. Sampai saat itu tiba, kita cuma bisa mantau berita, nyari clue dari postingan Instagram Hilgers, atau ngintip follow-followan barunya di media sosial. Siapa tahu tiba-tiba dia follow akun resmi Crystal Palace, langsung rame tuh notifikasi. Yang jelas, peluang Hilgers ke Premier League tetap realistis. GBE bukan penghalang, pengalaman dia di Eropa udah mumpuni, dan pasar Indonesia bakal jadi nilai jual tambahan buat klub Inggris. Klub EPL itu kan suka banget kalau pemainnya punya fanbase global. Bisa dijual merchandise, tiket tour, sampai konten YouTube klub. Jadi bukan cuma urusan skill, tapi juga efek komersial. Hilgers bawa dua-duanya, kualitas di lapangan dan pasar besar di luar lapangan. Kalau deal ini jadi, transfer Hilgers bakal nyusul jejak beberapa pemain naturalisasi atau keturunan yang sukses di liga top Eropa. Dan itu bisa jadi pemicu buat pemain-pemain Indonesia lain berani mimpi main di EPL, tanpa minder soal ranking FIFA negara kita. Soalnya, kalau skill lo di atas rata-rata dan pengalaman lo cukup, pintu itu nggak akan ketutup. Jadi, sambil nunggu kepastian, kita siapin aja camilan dan kuota internet, siapa tahu besok pagi ada breaking news, welcome to Crystal Palace, Miss Hilgers. Kalau itu beneran kejadian, bisa dipastikan berita ini bakal masuk trending di semua platform, dan mungkin, di kampung lo bakal ada turnamen tarkam dengan nama baru, Liga Hilgers Cup 2025.